Kemarin udah saya koreksi. Yang Kemarin yang pertama, yang waktu pertemuan pertama, belum ya? pas sudah Pak yang Udah ya? bab 1. Ini berarti udah lengkap ya? Iya Pak. Ya, ini slide. Ini memang begini aja ya? Owner, Iya Pak. karyawan, kasir. Ini karyawan, kasir itu kan karyawan ya? Maksudnya yang karyawan itu Pak yang apa? Yang petugas pangkasnya gitu Pak. Oh gitu. Iya Pak. Biasa kan kasir itu pegawai ya, karyawan pegawai ya. Kalau di sana nanti mungkin ada pengertian sendiri ya, karyawan itu ini, kasir itu ya langsung berhadapan dengan point of sale ya. Iya Pak. Yang pangkas ya. UML. Ini metode perancangan, maksudnya ini yang software ya? Metode pengembangan sistem ya? Iya Pak. Kayaknya ini nggak ngurut gitu, nggak nyambung. Tiba-tiba ada ini. Nanti kalau pengembangan sistem itu kan masuknya kita seperti di SDLC, mulai dari analisa, perancangan, coding, testing, implementasi, distribusi kan gitu ya. Nah, Oh pas iya Pak. diletakkan di sini nggak nyambung ya dengan ini 3, ini kok 23? 31 ya. Oh iya Pak, maaf Pak. Ini supaya jangan Salah. ini jelas tentang kasir gitu. Oh iya Pak, nanti saya perbaiki Pak. Ini ini disatuin aja nih. Oh disatuin Pak yang Ini supaya jangan terlalu banyak sub ini. Ini kan 23 sama 24 sebenarnya kan satu pembahasan kan tentang kasir kan. Yang satu definisinya, yang satu oh iya Pak. programnya kan. Jadi Iya sekilas Pak. tentang kasir ini 31. Nah, nanti ini 3.1.1 definisi kasir. Nah, baru ini tetap 3, ini masih 31 ini. Karena kan masih tentang kasir. Iya Pak. Lupa deh. Iya iya oke Pak. Nah, ini saya hapus 3.1.2 gitu ya. Misalkan ya. Ini sistem informasi dikit metode perancang dikit. Kenapa harus ada sistem informasi? Ini sub-subnya juga. Ini nggak tahu ya apa mau dipindahkan nanti atau apa, nggak nyambung saya lihat.
ini kan HTML, CSS itu kan ada judul besarnya. Misalkan tool atau software atau apa gitu ya. Misalkan kalau ini berapa tadi? 31 ya 32 tool yang digunakan misalnya. Ini nanti 321 HTML 322 gitu. Jadi satu pembahasan itu disatukan orang. Coba lihat cara orang membuat buku. Buku-buku kan begitu kan. Yang satu pembahasan satu sub. Karena HTML dengan CSS itu persamaannya kan sama-sama tool ya. Dengan PHP juga tool, MySQL juga ini mungkin. Nah, ini boleh kalau mau dibuat sendiri boleh dalam bentuk pembahasan tentang database atau termasuk tool juga kan, tool tentang database deh. Iya Pak. Ini juga JavaScript. Jadi disatukan, nggak tiba-tiba ada website. Lah kan nggak nyambung kan. Ini PHP di sini JavaScript. Kok PHP dengan JavaScript ada perantaranya website? Nah itu kan di dalam penulisan kan logik serialnya kan tidak ini. Sebaiknya ini website ini di pertama ini. Yang pertama Pak, iya Pak. Di atas, karena kan aplikasinya web ya. Iya Pak. Jadi sini nanti aplikasi web dan tool yang digunakan. Nah, nanti di sini 3.2.1 tentang web itu apa? Nah, ini tentang website itu apa? Ini kan nanti 3.2.1 kan. Berarti ini 3.2.2 nanti HTML. Nah, baru nih tool gitu. Jadi jangan ada yang secara logik urutannya itu lompat-lompat gitu atau di cross gitu ya. Ada yang ini kan harus runtun gitu kita. Iya, Pak. Cara membuat runtun itu ada dua, ada yang berdasarkan judul bab kita, ada versi lain runtun itu berdasarkan SDLC. SDLC itu kan menjelaskan mulai dari perancangan, analisa kan begitu di dalam ininya ya. Penjelasan apanya. Pelaporannya gitu. Nah, kalau ini kita dikelompokkan mana yang satu jangan seperti ini tadi ini tiba-tiba kok ada apa nih namanya? Memisahkan antara PHP dengan JavaScript yang itu sama-sama satu apa namanya itu adalah satu kelompok. Satu kelompok ini. Ya, satu kelompok ini dia. Dijadiin satu kelompok ya di dalam 32 atau 33 gitu. Kan JavaScript script juga kan. PHP script juga. Kalau mau dipisah yang ini yang agak masuk ke logika itu MySQL. Nah, ini MySQL boleh dipisah dari tentang script ya kan tentang bicara tentang penyimpanan ya kalau MySQL. Nah, ini boleh, ini tentang tool juga ini kan Bootstrap. jQuery ini kan tool ya. Nah, ini baru ini tentang pemodelan. Ini baru dipisah. Ini tentang pemodelan ya. Pemodelannya kita pakai UML kan, pemodelan itu nggak hanya YML. Ini mengatakan UML. Nanti urutan-urutannya di ini lagi ya pasti. Iya Pak nanti. Iya Pak nanti saya perbaiki. Analisa dan perancangan, analisa sistem lama, sistem baru. Di sistem baru ini penting dituliskan apa bilang kan kamu membuat aplikasi web ya. Iya Pak. Nah di sini kamu kena itu sering ditanyakan oleh penguji nanti. Jadi ditulis sambil nanti kita udah punya jawabannya juga. Tapi jangan dibaca pas menjawabnya. Jadi di analisa sistem baru ini usulannya adalah dibuatkan sebuah aplikasi web. Gitu nanti. Kan kamu kan buat usulannya kan membuatkan aplikasi web ya. Iya Pak. Ya kan sistem baru aplikasi sistem informasi ini pembuatan aplikasi sistem transaksi ya. Ini judulnya tadi apa? Kasir ya? Iya Pak. Kenapa nggak dibuat aja langsung pembuatan aplikasi apa ya? Kasir ya? Ya. Kasir gitu berbasis web. Nah, tujuannya web itu apa? Kenapa harus web gitu? Kenapa nggak desktop?
Usulannya adalah pembuatan aplikasi kasir berbasis web untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini nanti lebih baik dijelaskan, nanti saya tulis aja ya. Dijelaskan kenapa harus aplikasi web. Jangan karena diri kita, yaitu namanya subjektif. Jadi kenapa? Misalkan karena supaya owner mudah memeriksa daftar transaksi. Nah, kalau desktop kan dia harus datang ke tempat. Kalau web kan Iya, dia Pak. memeriksanya dari mana saja gitu. Apa Iya, gitu iya, alasan kamu yang lain? Makanya kan solusinya menurut kamu adalah membuat aplikasi kasir dibuat berbasis web. Dan ini nanti tulisannya dibaca lagi supaya nyambung ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya Saya perbaiki. nggak baca lagi. Ini owner. Saya mau lihat kasirnya. Ini kasir. Ini jadi kalau ada pelanggan baru dimasukkan gitu ya. Atau pas Iya, dia Pak. bayar aja ya. Pas saat mau transaksi, Pak, pas mau bayar baru di-input Iya, data. pas bayar ya. Iya. Nama pelanggannya jadiin database nggak? Dimasukkan ke database nggak? Masuk, Pak, yang nama pelanggannya. Di mana? Siapa yang masukkan? Yang masukkan itu kasir, Pak. Kasir. Nah, di sini Iya. harus ada di sini. Ini kan transaksi, berarti kamu di sini ada input data master kan? Pelanggan itu harus ada master. Kalau saya data master di ini, Pak, di owner. Owner, oh di sini. Iya. Mana? Ini user. Iya, yang data master itu yang data biaya jasa sama data user, Pak. User itu apa? Pelanggan. Itu User kayak itu kan atau orang yang login, misalkan yang kasirnya ada 2, ya itu usernya iya, yang bisa Pak. login. Oh, berarti pegawainya ya? Iya, Pak, pegawainya. Pegawai. Oh, user ini pelanggan. Pegawai memang ini yang mangkas siapa gitu? Iya, Pak. Jadi Ini kan tukang pangkas kan? iya. Iya. Nah, berarti harus ada data master ininya. Jadi kamu ada pelanggan itu yang orang pangkasnya. Ada tukang pangkasnya, apa namanya? Iya, Pak. Itu? Ya, si tukang pangkasnya, ada pelanggannya. Ya, jadi ini pegawai ini masih tukang pangkasnya ya? Iya, Pak. Ya, ini kamu saya nggak tahu ya, lebih jelaskan kalau ini disebut pelanggan sama ini ya. Tukang pangkas itu apa ya? Ininya ya, apa barbernya ya, apa? Iya, Pak. Ada juga modelnya ya. Master jadi master itu ya, kalau model rambut begini harganya sekian gitu. Ada nggak di sana daftarnya modelnya? Kalau botak sekian, kalau cuma rapi sekian, kalau modelnya ini sekian gitu. Ada daftar begitu nggak? Nggak ada sih, Pak. Cuman kayak apa? Jadi sama semua rata ya? Iya. Ada juga orang yang dewasa, anak-anak, ada yang begitu. Iya, cuma kategori dewasa, remaja sama anak-anak gitu, Pak. Gitu aja. Cuma berarti perbedaan harganya cuma 2. Iya. Bukannya di rumah sendiri tempat pangkas itu ini ya. Ini nanti kamu samakan ya dengan yang ini langsung transaksi. Nah, ini kan user dia login, ini transaksi. Ini user login. Owner, user. Oh, ini biayanya ya. Ini user. Itu user itu kayaknya di kamu itu cocok pelanggan aja ya. Oh, gitu, Pak. Iya, Pak. Karena pengertian di kita ini orang IT, user itu admin, guest itu. Nah, kan gitu kalau itu namanya user ya. Mahasiswa, dosen, kalau di portal kita itu usernya kan. Nah, padahal Iya, ini kan Pak. user bukan user aplikasi kan. Iya, bukan, pelanggan Pak. kan. Iya.
Iya, pelanggan. Terus ini yang ininya tadi mana kamu? Yang pegawainya tadi tukang pangkasnya? Belum ada kan? Kan yang input kan Tukang, owner kan? Tadi di use case kamu kan gitu tadi. Mana dia? Nah, belum ada kan? iya belum Pak. Ya, kan itu diinput kan itu. Kan tukang pangkasnya kan nggak satu ya. Ada berapa di sana? Ada banyak sih Pak, lebih dari 5. Oh, itu harus diinputkan kan. Sehingga nanti tahu si ini dipangkas oleh si ini, si ini, si ini, si ini, sama si ini. Gitu. Kan nanti dia dibayar berdasarkan itu kan, berdasarkan dia per hari melayani pemangkasan berapa orang gitu kan. Iya Pak, tergantung pendapatan. Iya, tergantung dia ini. Nah, itulah gunanya di sistem nanti kan keluar nanti informasi ya bulan ini kamu mangkas 30 orang gitu. Kali 5.000 misalnya. Dapat berapa itu tukang pangkas sekali mangkas? Dapat 10.000 deh. Kurang lebih segitu sih Pak. 20 sampai 20 ribuan sekali satu orang Pak. Lah, untuk ownernya Ownernya ada lagi Pak. kan pangkas sekarang 20.000. 35 Pak. 30. 35 ya. Berarti Iya. saya tempat pangkas saya murah meriah. Saya pangkas 20.000. Susah sekarang COVID ini kalau pangkas. Nggak bisa online pangkas kan? Iya nggak bisa Pak. Rancangan, oke. Ini rancangan ini kan ada form, ada report ya. Ada layoutnya itu tampilan keseluruhan. Nanti ada form. Ini kan form ini ya, form ruji. Ya nanti ini bersamaan. Udah ya. Kamu ini bab berapa ini tadi? Ini bab 4 ya? Bab 4 Pak. Oh ya. Ya. Aplikasinya? Aplikasinya masih belum sih Pak. Sebelum ya. Iya. Udah ya, kamu boleh kerja lah membuat aplikasi dengan aplikasi untuk kasir berbasis web ya, kasir untuk tukang pangkas tadi ya. Iya Pak. Oke, Nazelika ada? Ada Pak. Ada. Nazir. Sekarang si Nazelika. Yang udah boleh keluar ya. Rancangan sistem olah surat masukkan usaha berbasis desktop. Pakai Visual Basic ya? Iya Pak. Berdasarkan rancangan sistem olah surat masuk dan keluar. Ke MySQL ya? Iya Pak. Ya nggak apa-apa gini ya, batasan masalah ya. Ketimbang dibuat batasan masalah aplikasi ini dibuat pakai Visual Basic, nah itu nggak batasan masalah. Iya. Itu fitur, tapi kan kita di dalam laporan nggak ada fitur. Fitur itu atau tool ya, itu tool tadi itu yang kalau ada. Saya suka gelisah membaca kalau batasan masalah dibuat seperti itu. Ini yang gini-gini nanti dibuat berjarak ya. Kan ini sudah orang yang berbeda kan. Iya. Ini dengan ini, masa ini dengan ini sama jaraknya. Saya nggak tahu apa di enter atau apa, tapi kalau saya bukanya pakai ini, pakai Google Doc, nggak benar juga ini, nanti bukanya pakai Word. Ini pakai Word ya buatnya? Iya Pak. Ya, kalau pakai Word, semestinya pakai Word ya, yang perapian itu nanti aja. Nah, ini banyak juga kan di metodologi pengembangan sistem. Kabupaten Bekasi. Organisasi. Ini ditambahkan ini ya fungsi-fungsinya. Oh iya Pak, iya. Dengan kamu di bagian mana? Ada nggak disebutkan? Di antara sini tuh
waktu kerja praktek sering di bagian mana? Saya di bagian itu, Pak, tata usaha dan kepegawaian. Ya, dijelaskan di sini di bawah. Ya, Jelasan apa itu? Jelas yang di surat tadi ya. Ini 31, iya semuanya 31 gitu. Karena kan dalam satu kelompok ya. 31 semua. Nah, ini selagi masih dalam cerita tentang itu 31. Tapi ini kok ini masih 31 ya, definisi aplikasi berbasis desktop. Kayaknya 31 tuh sampai sini ya. Sampai sini Nazilika. Ini kan sudah enggak tentang tata usaha lagi kan. oh ya, iya Pak. Ini kan sudah tentang aplikasi kan. Ini udah 32 ini. 32, ya. Nah, apa judulnya ya? Ada judul besar ini, baru ini nanti 321. Ini kan kamu ceritain ini ya. Tentang aplikasi desktop gitu apa? Sekilas, saya suka sekilas tentang aplikasi desktop. Yang ini definisi, yang ini lah. Ini definisi. Oh, ini definisi ya? Oh, kalau gitu ini nggak usah dikasih ini, nggak usah dikasih apa? Langsung aja gitu. Gitu langsung aja. Sekilas berarti ini nggak ada ini. Itu kayaknya double deh, Pak. Iya, gini aja ya. Ini langsung aja definisi aplikasi berbasis desktop. Oh, ini 2 kali ya? Ya, itu double, Pak. Itu double karena saya copy atau memang punya kamu tadi? Punya saya. Oh, punya Emang kamu. double itu tadi Tidak. saya. Iya, yang desktop gini. Boleh kamu tambahkan nanti kelebihan aplikasi desktop. Ya. Boleh mau dengan web juga dia punya kelebihan ya. Jangan dikira desktop ini nggak ada kelebihan dari aplikasi web ya. Atau Ya, dari Pak. Android juga dia punya kelebihan. Sekaligus supaya bisa menjawab nanti. Kok kamu buatnya pakai desktop, kok nggak web? Gitu. Itu jawabnya harus lancar nanti. Ya, waktu ujian nanti Nazilika ditanya Iya. ujian nanti. Iya, Pak. Karena kalau desktop pasti ditanya itu kok pakai desktop, kok nggak pakai Android? Nah, karena saya taunya desktop Pak. Jawabannya jangan begitu ya. Itu jawabannya salah, nggak boleh gara-gara kita. Karena aplikasinya hanya digunakan di satu komputer, nah, itu desktop. Berarti ini digunakan untuk di satu komputer tata usaha aja ya? Iya, Pak, betul. Apa ya kelebihannya ya dibuat desktop? Kalau saya malah melihat ke pakai web cocok juga itu. Kalau ada beberapa orang gitu yang mengelola apa namanya surat-suratnya ya. Tapi orang membuat desktop itu adalah supaya ya salah satunya keamanan ya, sehingga tidak bisa diakses orang dari tempat lain. Itu dari aspek keamanan itu. Halo. Red, ini ada Ya. di Bill Saudara Center.
Ini masih teori tadi ya. Terus ini Bapak. Laporan data sistem kegiatan. Berarti selama ini pakai buku ya, dicatat ya? Iya, Pak. Jadi fungsinya mau menggantikan buku itu ya. Ini si admin. Admin berarti bukan tata usahanya ya, orang IT-nya. Iya. Admin, cuma satu. Cuma satu, Pak, adminnya. Kan yang Oh, bisa buka cuma admin. Berarti ini admin maksudnya admin orang administrator ya? Iya. Admin itu artinya ada dua ya, orang IT sama orang kantor itu sama-sama pakai istilah admin. Ya. Iya. Itu paham ya si Nazalika ya? Iya. Kalau orang IT admin itu kan orang yang login, dia bisa kemana aja, semua menu terbuka sama dia. Kayak di Windows kalau kita admin kan kita bisa menginstal di mana aja. Iya. Nah, gitu. Kalau admin di kantor itu bukan orang IT. Iya, bukan. Ya, tapi orang yang ngurus-ngurus administrasi. Nah, ini maksudnya admin apa? Itu admin yang ngurus administrasi. gitu, Administrasi Pak. kantor. Ya, Oh, berarti nggak ada admin IT-nya ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh, gitu. Biasa kan ini tata usaha ini disebut apa? Ketimbang nanti terjadi pemahaman yang ini, kesalahan pemahaman gitu ya. Ini memang sering banget ini di penguji mengiranya admin IT padahal admin tata usaha kan. Iya. Lebih baik kamu kasih nama tata usaha aja. Tata usaha, Pak. Iya, jadi masalah nanti. Oh, ya udah, iya. Kan kita orang IT yang nguji nanti. Iya. Dan selalu ada admin IT itu selalu ada. Oh, ini atau ini ya. Admin IT itu misalkan yang membuatkan login, yang meng-create user, itu dia itu. Nah, sampai sini, sampai login, meng-create user lah ya, itu dengan mengubah password user, membuatkan ID user. Nah, itu admin IT. Nanti tata usaha, dialah yang ini, yang mendapat surat, mengelola surat, gitu. Ya, dibuat dua ya. Oh iya, Pak, iya. Jangan satu. Kan PB kan bisa memang bisa banyak yang ya, jadi yang admin itu jadi tata usaha lah. Ya, itu enggak sekali dua kali ya begini ya. Karena pengertiannya berbeda kan. Nah, yang membuat ini admin tata usaha yang orang IT mengira usernya sebagai admin gitu. Ya. Jangan ini ya. Oke, ini perancangan interface. Ini yang database buatkan relasinya ya. Oh iya, Pak, ya. Tahu ya? Tahu. Ya. Kan tabel surat masuk ya. Ada tabel user ya. Nah, ini berarti nanti tabel user ya. Ya, apa? Ya. Nazalika ya? Iya, Pak. Ini tabel user, nanti di dalamnya ada admin, ada tata usaha. Ya. Usernya. Nah, gitu. Ini lagi kan kamu buat tabel admin, wah dipikir kita nanti ini admin program ya, admin software. Ya oke ya. So ininya kapan nanti mau disempurnakan kemudian aplikasinya tepatnya ya, Nazalika ya. Iya, Pak. Oke. Siap. Wahidin ada Wahidin? Makasih, Pak. Ya. Wahidin ada. Wahidin, Muhammad Wahidin. Di ini juga nggak ada ya. Dwiki. Pak ada. Nggak ada Dwiki ya. Dwiki. Yang udah boleh keluar ya. Yang namanya masih jauh.
Ya kalau mau dengar-dengar boleh aja. Asal nggak nanti paketnya cukup ya. Oke, Dwiki. Kemarin datang waktu yang pertama Dwiki? Apa Pak? Ada Pak? Ada ya? Rancangan sistem aplikasi koperasi dana talangan berbasis website PT Raja Semesta. Ini di mana? Itu di ini Pak, Rawalumbu Pak, kelihatannya. Bekasi. Nanti dikasih ya nama dia lokasinya. Oh iya Pak. Saya boleh ngetik nggak ini? So feature can display. Oh enggak. Nggak boleh ngetik saya. Oh boleh. Ya biar kasih gitu. Mas Raja Adit Pramana Koperasi ya. Berarti ini ya layanannya apa nih yang kamu ini kan di koperasi? Ini kayak pinjaman gitu Pak, buat karyawan. Pinjam ya. Bukan jualan deh ya koperasinya. Ada juga dia Bukan jualan. Pak. Bukan. Oh cuma untuk minjam. Iya Pak, kayak pinjaman sementara gitu. Pinjam sebulan gitu. Iya betul. Crash apa namanya? Crash program ya. Crash program atau Pinjaman gitu. berapa paling banyak kalau dikembalikan sebulan? Apa? Oh Berapa tergantung paling Pak, banyak dia kan karyawannya ada 2000-an ya. Oh setiap orang beda besar maksimum. Iya, jadi ada batasnya. Jadi kalau bulan sekarang masih di satu orang tuh boleh minjem 500.000. Itu ngembalinya sebulan? Iya, pas gajian Pak, sistem pas potongan. gajian. Iya. Oh ini minjam sebentar ya? Iya, kayak buat kebutuhan itu apa? Mendesak gitu. Di Unsada boleh 5 juta. Oh iya, 2,5 juta ya? Nah, Ya tapi dikembalikan bulan depannya. iya, itu sama. 2,5 juta. Bagaimana batasan? Ini dibuat, ini bahasa Indonesia ya? Disatukan atau dipisah ya? Dibuat ya? Di satu ya Pak biasanya. Oke. Ini tadi ya dibuat ya. Ditentukan oleh, ini kenapa huruf besar O-nya? Ya nanti kamu inilah ya bahasa Indonesia-nya ya. Iya Pak. Ini jangan spasi baru titik, titik baru spasi. Kalau kamu spasi baru titik itu makanya turun tadi ini titiknya tadi kan? Oh Ya iya kan? iya. Coba nih kalau saya kasih spasi, tuh titiknya turun ke bawah. Padahal titik ini milik siapa? Milik dia ini kan. Iya. Nah, semestinya dia ini yang gitu. Ini juga nggak boleh spasi. Jadi kenapa di bahasa Indonesia diatur seperti itu supaya ini supaya jangan lari-lari setiap penggalan kalimatnya. Oh ini sekaligus peminjamannya ya. Berarti dikembalikan langsung bulan depan ya? Iya pas gajian Pak. Kamu buat ini apa? Web ini? Web atau desktop? Web Pak, web Pak. Web ya, berbasis website ya. Ya ini berarti kemarin udah. Saya lihat ininya udah. Kok ini dengan ini jauh banget ya? Ini tetap aja 12 ya? Apa? Iya Pak, 12. Iya, ini. Gajian ya Pak? Lihat tuh, ini kan beda ini. Judul kamu ini kamu gede-gede ini. Ya nggak? Coba lihat ini. Ini huruf apa yang sama-sama hurufnya apa? J. Nah, di sini lihat ya, besar. Jadi yang judul besarnya juga 12. Coba nih kalau saya jadiin 12 ya. Mana dia? Wah, di sini di mana ya?
Beda ya, besar ini kali ya. 14 itu kayak Pak yang atas Pak. Iya, 14 ini. Iya. Saya Harusnya nggak- sama ya Pak? Iya, 12 semua kan? Oh iya Pak. Siap. Semuanya 12. Spasinya 2. Nih, direktur. Ini ya nih udah ada. Garisnya nggak kelihatan ya? Memang nggak pakai garis ya, gini aja. Pakai ini Pak, panah gitu tuh yang biru Pak. Itu memang gaya dia ya. Iya gaya dia begitu Pak. Kan ini sebenarnya ada garis gini ya. Atau garisnya nggak kelihatan? Nggak, memang begitu. Emang begitu Pak. Memang itu dianya, stylenya ya. Iya style gitu. Dia buat kayak pakai PowerPoint gitu ya. Oke, nah landasan teori. Kamu tadi apa nih, koperasi ya? Iya, koperasi di mana tahunnya paling apa tahun? Ini kenapa tahun 2001? Bisa nggak kamu cari yang tahun 2000 apa? Ini tentang apa ini? Wah, apalagi tentang ini ya. Jangan tahun 2001 ya. Oh, Sistem informasi yang tahun 2018, tahun 2020 juga ada ini. Oh Ya. siap Pak. Jangan yang tahunnya ini. Boleh tahunnya yang lama, tapi karena memang nggak ada yang lain gitu. Misalkan definisi elektron adalah, wah itu tahun 1800-an itu yang menyebutkan elektron adalah. Tapi kalau sistem informasi adalah, nah itu yang terbarunya udah ada. Biasanya buku-buku apa gitu ya. Nah ini iya gini tahun 2014, 2017, gitu. Tahun 2012 lah. Selama-lamanya kita itu masih diizinkan tahun 2010. Tapi untuk yang zaman sekarang tahun 2010 itu udah dianggap lama ya, udah 10 tahun. Ini tentang koperasi semuanya dalam satu sub ya. 31, oke, udah benar ya. Nah, 32 baru tentang perangkat lunak ya. Boleh gini. Jadi maksudnya kegunaan pasal-pasal itu supaya dalam satu kelompok yang awalannya 32 itu berarti menceritakannya sama kelompoknya gitu. Dan nggak boleh kayak tadi ya, ada cross ya, tiba-tiba cerita tentang skrip, di tengahnya tiba-tiba cerita tentang perancangan. Kan itu namanya cross ya. Apa namanya itu? Nyelip ya di tengah-tengah. Ini kan penulisan itu kan tetap harus sistematis ya. Kalau sistematis. Nah, tapi nanti ini dicek aja lah lagi nanti. Saya cepat aja. Nah, banyak yang lain. Saya sebenarnya fokusnya yang di bab terakhir ini, bab 4A ini isi. Analisis kebutuhan. Kamu tadi apa tadi? Koperasi untuk pinjam ya. Kok ini banyak banget ya? Cerita apa ini? Analisa pertama dilakukan sebelum aplikasi. Oh, ini sebelumnya. Sebelumnya dia pakai apa? Pakai Excel? Sebelumnya belum ada Pak. Belum. Ya, Jadi tapi dia baru mau buat gitu Pak. ya pakai Excel. Pakai Excel juga enggak? Iya pakai Excel baru Iya. kayak manual gitu Pak. Iya, itu Excel itu sistem itu ya, enggak, bukan manual itu Excel itu. Oh nggak bisa gitu Pak. Iya kan komputer itu Iya bisa. Excel. Kalau di sistem informasi kan itu sistem itu. Excel itu termasuk. Makanya kita ceritakan sebelumnya pakai Excel. Ada orang yang pakai Excel aja udah cukup deh. Iya. Kamu lihat itu enggak buat program deh. Karena Excel itu jadi program bisa. Bisa iya betul. Iya, belum pernah lihat orang buat Excel Ada, itu jadi Pak. kayak program deh. Reportnya juga enak di Excel ya. Kita buat laporan udah Ya, otomatis ya. lebih enak ya sebenarnya. Cuma dia Tambah memang tidak database saja. Jadi kelebihan kita buat aplikasi seperti ini itu karena database-nya terpisah dengan aplikasi sehingga bisa diolah nanti di kemudian hari lebih panjang itu itunya penggunaannya. Itu situ dia. Oke. Ini use case. Lah, ini kok kosong apa? Ini Pak sampingnya kepotong ini. Aduh. Iya. Maksudnya? Gitu. Rada ke bawah ya. Oh ini pernah, kalau di Word enggak ya? Enggak di Word Pak. Ini kalau di ini nih. Jadi ini login. Ini apa ini? Kamu ada apa? Admin sama Admin sama karyawan Pak. karyawan ya? Admin itu tadi ya, ini admin itu kamu apa ini? Sama si siapa tadi si Oh yang tadi ya? Admin tata usaha atau admin IT? Ya, Admin dia. kalau admin IT itu dialah yang bisa membuat user, mengganti password. Nah,
itu admin IT. Tapi kalau administrasi ya, admin tata usaha itu yang coba ini apa ini tambah karyawan. Nah, ini saya nggak tahu ini karena admin IT juga biasanya dia kayak kita kan Iya, yang nambah admin mahasiswa, IT-nya itu, Pak. yang nambah-nambah data master itu admin IT juga. Iya, betul. Nah, berarti kami ini admin IT ya? Iya, betul, Pak. Nah, Admin IT berarti. ini karyawan ini anggota koperasi. Enggak, karyawan ini yang kerja di RAS itu yang mau minjem ntar, Pak. Yang mau minjem kan berarti karyawan koperasinya kan? Seluruh ini karyawan dia, Pak, yang PT RAS itu. Oh, berarti dia bisa login dia ke. Iya, bisa login. Jadi ada 2 login nanti. Berarti setiap karyawan bisa login, dia bisa mengajukan pakai web. Iya, betul. Oh, nanti disetujui, pencairannya gimana nanti itu? Enggak. Pencairannya nanti ada ininya, Pak, dari pihak BRI-nya. Hatnya gimana hatnya? Hah? Hat ininya tanda tangan apa? Dia dapat uangnya gimana? Oh, dia ditransfer kan ntar nanti di Ditransfer. sini ada Tanda data tangan isi, Pak. persetujuannya Ada gimana? Bahwa dia setuju hutang gitu, ada tanda tangan kan? Ada, nanti ada selfie-nya, Pak. Dia ada verifikasi muka. Terus dia kan ada pengajuan ntar nanti input Jadi dana sistem tangan. kamu memungkinkan untuk tidak tatap muka. Iya, betul. Bisa di rumah, Pak, jadi ngajuin. Jadi yang konfirmasi nanti admin IT-nya. Standar. Masuk ke dashboard. Halaman data. Oh, ini pengajuan di sini ya. Berarti ada yang ditolak nanti ya? Ada, Pak, bisa ditolak Iya. juga. Atau tombolnya mati gitu ya karena dia belum Iya. lunas. Atau karena yang kan nggak boleh 2 kali ya? Iya, sebulan itu sekali. Ya harus kamu ini kan nanti tuh otomatis ya. Itu otomatnya itu nanti otomat ya. Jadi nggak bisa sama sistem. Ya kayak kamu kan mau ngisi KRS kan kata PA-nya nggak bisa. Bukan cuma PA-nya yang bilang nggak bisa, sistemnya juga nggak bisa. Iya. Nah, nanti kamu sistemnya yang nggak bisa dia minjem 2 kali ya. Apa gitu yang lain gitu ya. Kenapa selalu ada validating ini kena login terus ya? Iya. Ya ini sama yang use case kamu lah nanti. Nanti saya lihat juga nanti di aplikasinya. Coba saya mau lihat kelengkapannya aja dulu ya. Ini ada ini apa ini? Ini kan ini activity ya. Kamu yang sequential mana ini? Oh ini ya? Iya, Oh Pak. ini second. Ke bawah, Pak, masih ada yang karyawannya. Iya. Benar. Oh, ini karyawan. Ini activity. Belum kamu second ini. Oh, di bawah, Pak. Fans-nya ya? Oh ini, database-nya di tengah-tengah. Ini kan database ya. Relasinya tadi ada di database itu yang relasi. Iya, kok di tengah-tengah biasanya orang activity, second, habis itu baru database. Iya. Kan ini kan database ini. Iya. Iya, kok nyelip dia di tengah. Nggak tahu. Nanti kamu cek ya. Di bot? Iya, Pak. Ya, ininya sudah tampilannya gimana ini? Karena ini nanti kan waktu aplikasinya saya lihat, ini bisa jadi berubah nanti. Nah, saya belum melihat yang bentuk nyatanya. Cepat ya buat aplikasinya ya. Segera dibuat gitu. Atau udah kamu mulai? Udah dimulai, Pak. Lagi mulai. Yang tadi itu di sini tuh, yang relasi kamu tadi itu di sini. Oh, ya harusnya di sini ya? Iya, setelah struktur. Nah, ini kan ini namanya struktur database-nya di sini di bawah ini relasi database. Iya, Pak. Oh, tadi web ya, ini logo. Oh, gitu. Iya, berarti dia minjam, nanti waktu mengembalikan langsung dilaporkan ke bendahara ya, supaya dipotong gajinya. Iya, jadi ntar ada kerjasama admin IT-nya tuh sama bendahara, Pak. Bendahara ya, berarti Iya. sistem ini mengeluarkan daftar orang yang uangnya dipotong ya. Iya. Gaji berikutnya ya. Nanti ada laporan. Gitu ya. Iya, laporan karyawan yang gajinya dipotong karena dia melakukan peminjaman. Ya, oke. Ini kayaknya di tahap implementasi nanti. Software yang kamu gunakan ini.
Udah ya, saya tunggu aplikasinya ya. Pak, baru Ada pertanyaan ya, Yuki? aplikasinya ada baru ini ya Pak, jadi 2 login sih udah. Apa mau dilihat apa gimana Pak? Wah, ntar aja. Oh ya udah. Dulu lah. Makasih Pak. Masih banyak ya. Zilmas. Zilmas. Nggak ada nih ya orang ini. Ilham, Mario, nggak ada Zilmas ya. Samsul Muhyiddin. Samsul nggak ada. Oke. Ada Samsul. Enggak Pak, maaf saya kelewat tadi Pak. Apa? Saya Roman tadi kelewat. Oh Roman, kamu yang pertama tadi. Iya tadi saya di jalan Pak. Ini tadi di jalan. Pertama. Bentar lah ini. Ini udah nunggu deh nih yang urutannya. Habis ini kamu ya. Samsul tadi ada? Nggak ada, ini udah makin berkurang ya. Kasih Devi dulu nih, Devi dari kemarin ini. Kok banyak banget Devi? Halo Devi. Iya Pak. Nggak Maaf ada yang Pak, dekat. halo Pak. Tadi Devi ngirim yang paling baru lagi Pak, yang Ada. udah sampai bab 4. Ya mana? Ada. Mungkin Ya, paling bawah. Devi itu aja. tadi baru buat ngirim. Ya, Yang sampai bab 4 itu kan cuma sampai bab 3 ya Pak. Ada Iya. di paling bawah kayak Pak. Aku baru ngirim lagi. Ya bagus yang disatukan ya. Kalau satu-satu bab, bukanya saya mengkliknya kan 4 kali. Saya cek dulu ya. Mana ini? Ya baru banget Pak Devi kirim. Mana? Sampai Ini ya? 4. Ini. Jam berapa itu? Ini Devi yang bab 1, bab 4. Tadi sih Pak baru banget pokoknya. Nah ini urutannya nggak tahu kita gimana dia ngurutnya. Si Dwiki juga baru ngirim ya? Sistem kontrol dan monitoring aset, inventaris kantor, sistem kontrol. Iya. Ini aset ya, DP ya? Iya, DP? iya Pak. Ya, aset. Iya Pak, benar. Ini Maaf pengertian ya Devi ini sambil kerja soalnya. Oh. Ya, aset itu kan ada Aset yang kantor Pak. ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Dikelompokkan seperti itu nggak? Oh, Devi nggak dikelompokkan seperti Nggak. itu sih Pak. Cuman permintaan dari perusahaan Devi ya. Dia cuma minta itu Pak, apa namanya? Kayak inventaris data barang yang ada di kantor ini sih Pak. Ada apa aja misalnya kan kayak ada komputer gitu-gitu, CPU persediaannya di sini. Itu termasuk gedungnya, tanahnya. Hah? Gedung enggak sih Pak, cuman Enggak. kayak alat-alat yang ada di sini aja. Berarti kamu ini aset yang bergerak ini ya, namanya bergerak. Bergerak ya Pak itu? Iya. Iya yang dipakai. Nah aset itu orang biasanya kalau mau dikelola itu dia kelompokkan, ada aset yang bergerak, maksudnya yang tetap ya kayak gedung, tanah gitu kan, itu kan aset itu tanah itu. Ini apa? Ya ada beberapa gitu yang dimasuk aset yang kalau yang dia sering berubah, yang ini apa? Nah kan ada juga istilahnya sarana prasarana. Itu kan sarana prasarana itu mirip itu kan. Apa bedanya sarana sama prasarana? Coba saya lihat dulu ya nanti ya. Identifikasi masalah. Iya Pak. Aset. Master dapatnya pencatatan data input barang secara manual yang sering mengalami kesalahan dalam pembuatan laporan. Yang ini apa yang ada biro ini ya, biro untuk yang belanjanya biro apa sih? Apa unitnya apa namanya? Yang belanja barang. Oh Devi di sini ada distributornya sih Pak. Ya, ada nama distributor. Atau gini, nanti Devi yang ada membuat transaksinya juga. yang membuat inventaris bertambah itu apa?
Karena ada yang dibeli kan? Membuat iya, ada transaksinya, Pak. Ya kan inventaris itu bisa bertambah, Betul. bisa berkurang. Kan gitu maksudnya ya. Berkurang. Iya, kemudian Iya. keadaannya bisa baik, bisa rusak. Ya kan? Jadi nanti ada jumlah Pak. dan ada keadaan. Biasanya begitu. Nggak cuma jumlah. Komputer jumlahnya 100. Iya. Wah, senang itunya ownernya. Tapi yang rusak 50, Pak. Karena informasinya nggak lengkap. Harus ada keadaannya nanti. Ya minimal itulah untuk kafe. Jumlahnya. Berarti nanti kamu harus bisa kategorikan dulu ya. Di sana itu ininya. Misalkan ini apa barang tata usaha, barang elektronik, apalagi harus ada pengelompokan nanti di dalam inventaris ini. Furniture ya, apa meja gitu kan ya kan? Dibuat ini jenis kategori barang gitu, kategori kalau aset ya atau inventory. Kan harus begitu ya nanti ya. Kemudian jumlahnya berapa di setiap ini. Kemudian tadi keadaannya ya kan? Lalu Devi, iya keadaannya itu ya baik sama keadaan rusak baik, atau baik, rusak atau belum digunakan, bisa juga keadaan itu karena masih di gudang kan. Nah, oh iya Pak. Ya, kemudian yang terakhir sedang di mana letaknya, posisinya gitu. Nah, itu begitu orang biasanya manajemen aset tahu dia. Oh, ada komputer kita ada 30. Di mana aja tuh? Nah, bisa dijawab sama aplikasinya. Iya. Ya, itulah nanti yang ini ya. Karena kayaknya saya baru ini kan kita ini mendiskusikannya kan? Iya Pak. Iya. Baru masukannya begitu ya. Tapi kan kemarin udah ikut-ikut ya ini, ya, bisa disesuaikan. Ini kalau awal-awal kalimat huruf besar ya, Devi. Ini oh iya Pak. Iya. Tujuan dengan manfaat, bedanya tujuannya itu jangka pendek, manfaat harapan ya, jangka panjang. Yang tidak perlu kita buktikan sekarang. Nah, itu manfaat. Kemarin hadir ya? Yang waktu yang pertama itu kayaknya hadir sih, Pak. Waktunya udah habis ya. Hadir, merhatiin sedikit-sedikit. Devi juga sambil kerja, sambil Devi dengerin sih, Pak. Oke. Ya, itu nanti ya tujuan manfaat. Ini manfaatnya dibagi ya. Pengumpulan data sama pengembangan. Atau ini disatukan boleh juga ini. Metodologi 16, 161, pengumpulan data 162. Apa ini pengembangan sistem gitu boleh juga. Berarti nanti ini sistematika ya. Ya, oke. Bab 2. Oh, ini pembatas ya? Kok ada ini lagi? Ada logo lagi. Iya, pembatasnya, Pak. Pembatas, ntar aja kan pembatas. Nanti kamu nomornya melompat nanti. Kalau ada pembatas kan. Oh iya, Pak. Pas kamu mau cetak nanti. Ini, oh iya. PT, si DP kerja di sini? Iya, Pak. Kawasan Pulau Gadung. Iya. Misi, struktur, fungsinya. Ada ya. Di bagian mana sih? Ada. Bagian mana ini? Ngambil datanya bagian mana? Atau aplikasinya digunakan oleh bagian mana? Ini tadi aplikasi apa? Aset ya? Aplikasinya digunakan sama administrator sama manajer sih Pak, 2 usernya. Sini, bagian mana? Yang penanggung jawabnya gitu. Baik, administrasi Pak, administrator. Oh, jadi banyak ya? Karena semuanya. Iya, banyak banget Pak dari mereka. Ya? Ini kalau kebanyakan kayaknya dibatasin aja ya. Banyak banget. Jadi iya, baik Pak. Iya, nanti. Di tempat ini aja, di tempat yang dimana aplikasi ini mau digunakan. Karena ininya lengkap. Oh iya Pak. Kalau enggak ini, ini yuk. Banyak Pak. Iya, ya nanti gitu ya dibatasin aja. Iya, dibatasin lagi Pak. Kalau sedikit ya semua nggak apa-apa.
ini lari karena saya pakai Google Doc. Kalau di Word nggak lari ya. Jadi gini, kita semuanya Enggak, Pak. rata kiri. Semuanya rata kiri. Kiri ya? Iya, kiri di sini kiri semuanya. Iya, Pak. Itu Walaupun kayaknya Devi kiri deh. ini walaupun 31 ini tetap ini rata semuanya. Nggak masuk begini. Iya, Yang Pak. masuk itu paragraf. Harusnya ya. Ini berarti Iya. nanti pas di Word-nya lah ya. Ini, Perbaiki lagi. Iya, Pak. ya. Ini yang pertama cerita tentang inventory aja. Inventory aja ya. Inventory gimana? Oh ini ya, sistem kontrol ya. Oh, kamu dari sana ya jelaskannya. Baru di bawahnya kontrol. Iya, Pak. Monitoring inventory aset kita. Nah, itu karena si Devi nggak membuka tidak membuka buku yang menjelaskan tentang aset itu apa, inventory itu apa. Kan iya. Ya, butuhnya di sini nggak ada kan? Enggak, Pak. Ya nanti diisi ya di sini ya, ada ya. Apa sih aset itu? Memang aset sama inventory beda ya? Aset sama inventory beda, Devi. Halo? Iya, Pak. Gimana? Ya. Kan inventory, aset, gudang. Itu kan semuanya kan mirip ya. Oh iya, Pak. Aduh. Double. Maaf, Ya. Pak. Nggak, maksudnya di judulnya kan si Devi kan aset inventory. Itu apa enggak? Inventaris. Kalimatnya 2 kali, makanya kamu harus nuliskan di sini apa ini maksud aset, apa ini maksud inventory, sehingga nanti inventaris ya. Iya. Berdasarkan sumber bacaan itulah istilah-istilahnya nanti digunakan, mau pakai aset atau mau pakai inventory atau mau pakai dua-dua. Karena kalau saya lihat judulnya kamu satu ini kan, aset inventory. Judulnya tadi saya lihat di atas itu. Iya. Inventaris. Iya, inventaris. Kalau ditanya orang nanya gini, punya aplikasi manajemen aset. Nah, sama orang nanya punya aplikasi tentang inventory, ya itu sama itu. Kalau di kita sama itu. Iya, Devi awalnya kayak bingung, takutnya kan inventory, takutnya gudang gitu, Pak. Nah, takut stok gudang gitu. Maka Devi jadi kayak double gitu. Cari definisinya gitu. Ya, yang jelas nanti harus dicantumkan di bab tentang teori ini ya, bab 3 ya. Iya, dengan baik, Pak. Ini rata kiri ini, dan yang satu kelompok Iya, Pak. satu pasal tentang inventory nanti satu pasal, tentang pemrograman satu pasal, tentang script gitu, tentang ini, nah, itu yang di bab ini ya, bab landasan teori itu. Sambil kita belajar bahwa menjelaskan itu pun kita harus sistematis kan di dalam penulisan. Jangan melompat-lompat, harus kita buat teratur. Dalam hal ini kita kelompokkan yang satu pengertian, nah, diletakkan dalam satu pasal 31 semua. Nanti kalau ada subnya 31, 312, 313. Oke. Baik, sebenarnya fokus saya mau di bab 4 ini. Nah, ini dia. Analisa menggunakan ini tidak memiliki. Oke. Ya. Ini gedenya gimana ya? Kecil banget ya, Pak. Enggak, ini. Oh, ini. Ya, ini adminnya admin IT. Enggak ini ya? Enggak, administrator, Pak, harusnya. Iya, maksudnya ini admin IT atau administrasi ya? Admin IT administrasi, atau Pak. Administrasi. Ini saya minta yang pakai istilah-istilah admin, kalau bukan admin IT, diganti ya. Iya, Pak, nanti diganti. Karena nanti yang jadi masalah pengujinya. Pengujinya pasti semua penguji mengira kalau admin itu ya pengertiannya adminnya orang komputer ya. IT. Iya. Iya, baik, Pak. Yang ini kan orang IT nanti dia pikir ini admin ini yang membuat user, yang boleh ganti password di aplikasi itu admin IT itu. Orang yang paling berkuasa di Pak. Di sistem. Nah, kalau ini kamu kayaknya ini adminnya tata usaha ya, atau apa nih?
petugas administrasi, gitu nggak apa-apa juga. Atau petugas Oh, petugas. Iya, petugas inventaris atau apa di sana itu. Kelola transaksi. iya inventaris. Ini maksudnya kelola transaksi, ada barang yang masuk, ada barang yang keluar gitu. Iya, Pak. Ada barang yang masuk. Iya, benar, Kalau Pak. masuk dari unit mana? Barang masuk. Itu sih Pak, DP ada nama distributornya, jadi dari Oh, distributor gitu dari Pak. distributor. Berarti kalau masuk, Heeh. dari distributor ada semacam kwitansi gitu ya. Nah, itu diinputkan gitu ya sama petugas ini. Terus ada Iya. nama distributornya juga Iya. dari mana gitu Pak. Jadi gini nanti Depi, kan ini kan Gimana Pak? mengelola barang keluar masuk ya. Jadi gini tadi pertanyaan saya yang pertama tadi, apa yang membuat barangnya bertambah? Nah, karena ada distributor memasukkan barang ya, kan gitu ya. Nah, Iya Pak, benar. oke, nanti dimasukkan ya. Datanya apa saja item-itemnya nanti itu harus jelas ya. Pasti itu ada tanggalnya, barang, Iya Pak, harganya, ada. keadaannya dalam keadaan baru dibeli kan keadaannya baik, ditempatkan di mana pertama kali, lokasinya mungkin di dalam gudang ya. Nah, itu kan yang membuat barang bertambah. Iya. Sekarang yang membuat barang berkurang apa? Barang berkurang. Ya. Rusak. Ini barang yang belum digunakan ada gudang ya di tempat kamu? Yang baru dibeli tapi belum digunakan? Ada sih Pak di sini. Oh, berarti gudang itu termasuk letak ya. Nah, kemudian nanti kan barangnya kan berkurang ya. Ada nggak mungkin berkurang? Berkurang misalkan sudah habis masa. Pas. Ada setiap barang itu Tapi ada ngeliat umurnya. buku besarnya sih cuma data tambah doang. Iya. Iya, kan ada umurnya gitu, dia udah dianggap nggak ada gitu. Iya Pak, ada. Kemudian keadaannya juga kan yang bagus, yang rusak. Itu kayaknya kamu bukan barang yang keluar ya, tapi keadaan yang berubah. Ada yang sudah keadaannya. Ya, mungkin ada yang udah dibuang ya, udah dianggap nggak ada gitu kan, ada ya. Ada. Memang ini apa, inventory ini sebenarnya cukup ini juga. Misalkan pensil, gitu, pena gitu. Pena itu kan begitu dikasih dianggap hilang ya kan? Enggak, kalau di sana gimana? Iya. Dianggap tetap aset atau dianggap itu udah berkurang gitu jadinya di dalam sistem? Berkurang pokoknya. Berkurang di sistem. Kalau komputer itu kan tetap ada di sistem ya, cuma letaknya yang berpindah. Iya. Data barangnya sih biasanya yang DP masukin paling kayak gitu aja sih Pak, komputer. Iya. Yang gerak Ini tunggu dulu ya. Oh, ini Tadi ngeliat buku besarnya juga kayak gitu, makanya DP nyocokin buat bisnisnya. Ya supaya standar gitu ya dengan aplikasi-aplikasi inventory yang ada ya, selain jumlah, kuantitas nanti ya, dengan keadaan juga itu. Nah ya ini ini di sini kan juga ada bagian IT-nya ya Pak. Dia mintanya kayak gini sih. Iya, tapi kita harus buatkan yang mengikuti standar juga. Iya. Standar inventory. Baik Pak. Sambil kita mengajarkan yang orang lain kan bahwa setiap ini kan aplikasi inventory ini kan termasuk ERP ini di dalam. Artinya udah standar. Udah umum gitu ya. Iya. Udah umum ini ya, bukan aplikasi baru gitu. Jadi sambil kita ini kalau inventory biasa ada begininya. Pasti ditanya ini stoknya berapa, jumlahnya berapa. Yang masuk pada tanggal ini berapa, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan begitu. Yang rusak berapa, yang baik berapa, yang berada di gudang berapa, jadi aplikasinya itu harus bisa menjawab itu. Iya Pak. Tadi ada 2 tadi ya berarti. Tadi ini ya saya tetap ini ya, admin ini diganti silahnya nanti. Kalau dia bukan admin IT. Kalau bukan admin IT ya. Ini apa ini, activity. Ininya ya. Berarti yang bisa mengakses si petugas tadi ya, petugas
aset tadi sama manajer ya. Iya, Pak. Manajer itu pimpinannya. Saya mau lihat. Database saja lah nanti ini, karena yang begini nanti bisa berubah kalau pas saya lihat aplikasinya gitu pas dibuat. Nah ini kan aplikasinya ada standar banyak. Ini kamu per Iya. ini ya? Ini database ya. Kenapa database di tengah-tengah ya? Pak, relasinya kayaknya masih ada yang salah ya. Ya relasi itu biasanya ujung-ujungnya itu ketahuan mana yang Oke, one, mana masih. yang many. One many-nya itu ketahuan. Apakah pakai panah satu, panah Iya, Pak. dua, atau pakai satu sama. Masih itu. Sebelum ini harus Iya, ada Pak. struktur tabel ya. Detailnya ini itu. Kalau ini kan masih gambar relasi. Ini gambar IRD, ada struktur tabel ya. Di bawah deh pakainya. Di bawah, Pak. Oh iya. Ada kok, Pak Depi. Ya, Ini. Depi udah bikin database-nya. Kenapa perancangan database di sini, tapi IRD sama relasi di atas? Padahal IRD itu bagian dari database. Ya, biasanya orang iya, Pak, ya. IRD struktur ini, struktur database ini baru relasi. Berrelasi ya? Ya, karena itu dengan anggapan dirancang pakai IRD. Karena merancang database kan bisa dua ya. Bisa pakai IRD, bisa Iya, Pak. pakai normalisasi. Normal. Nah, ini tampilan. Jadi karena masih ini ya, masih mentah ya. Jadi ginilah apa sih? Iya, Pak sih. Nanti intinya gini nanti. Outputnya. Gimana, Pak? Apa? Ya, Outputnya. output dari aplikasi ini bisa menjawab pertanyaan tentang keadaan aset sekarang. Dalam hal ini kalau sel ini aset yang bergerak ya, aset, barang yang sering keluar masuk gitu Bergerak, ya. ya. Ya, yang sering berubah gitu ya. Nah, nanti bisa bisa menjawab pertanyaan. Kursi berapa? Meja berapa? Barang elektronik berapa? Jadi ada setiap barang itu ada kategorinya nanti. Kategorinya, Pak. Ya jumlah iya. bisa di samping jumlah yang pertama itu ketahuan kapan masuknya, kapan dibeli berarti ya, kapan mulai barang itu ada. Ada, ya. Sehingga nanti kita tahu, oh ini barangnya udah 5 tahun gitu. Yang kedua tahu tempatnya di mana. Yang ketiga tahu keadaannya gimana, baik atau rusak. Nah, itu nanti harus bisa dijawab sama aplikasi kamu. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu aja nanti. Itu aja sih. Oh iya, baik, Pak. Karena ini kan KP ya, masih menjawab itu yang tadi itu aja sudah bagus. Oke ya, Devi ya, yang tulisan baik, nanti Pak. disesuaikan. Iya, Pak. Devi perbaiki, Pak, maaf. Makasih, Pak. Roman. Makasih ya, Pak. Iya. Roman ada ya? Ya, Pak. Ya, Roman. Yang pertama hadir, Roman? Hadir, Pak, kemarin. Oke, saya minum dulu. Ini kamu yang tipu-tipu dilihat sendiri ya, Pak Roman. Meningkatnya ke... Ya, Pak. Kamu ini judulnya pendataan alumni. Iya, benar, Pak. SMK. Berarti apa nanti ini ya informasinya? Alumninya, ini alumni SMK. Iya, Pak, pencatatan alumni, Pak. Tujuannya tahu alamatnya sekarang gitu ya? Iya, pencatatan alumni berdasarkan informasi lengkapnya, Pak.
ya apa aja gitu maksudnya yang lengkap itu kan yang penting itu kan alamatnya, Iya, alamat lengkapnya gitu ya. iya Ya biodata, alamat lengkap, nilai. kontak. Oh, memang alumni punya nilai. Untuk apa adanya? Ini apa? Ada nilai ujiannya, Pak? Maksudnya buat tambahan aja sih. Nilai apa? Kok alumni ada nilai? Itu baru rencana saya sih Pak, buat entah buat nilai rata-rata atau mau pakai Oh. buat transkrip nilai juga masih. Untuk apa alumni? Dia kan udah alumni. Yang punya transkrip itu kan yang masih dalam proses. Kalau alumni kan transkrip yang ngurus nggak sistem alumni yang ngurus transkrip nilai-nilai itu nggak. Paling dia mencatat nilai untuk nilai terakhirnya aja, nilai totalnya, nilai ini kalau SMK mungkin nilai NIM-nya, kalau pakai NIM itu bukan ininya ya. Jadi makanya kita memulainya dari sini nanti si Roman Batavi ya. Nanti informasi yang diinginkan dari aplikasi pendataan alumni ini apa informasi yang diinginkan. Nah, maksudnya orang yang menggunakan sistem ini dia bisa mendapatkan informasi apa. Nah, itu biasanya yang pertama orang sering nanya kalau di alumni, alamat si ini di mana sekarang? Nah, si ini itu maksudnya alumninya ya. Oh, di sini. Oh, gitu. Dia ngapain sekarang? Nah, kamu harus ada. Berarti kamu ada item alamat, ada item ini kegiatannya sekarang ya. Kegiatan itu bisa kuliah, bisa kerja, bisa nganggur, bisa ngapain gitu. Nah, itu nanti harus terdata ya biasanya ya. Kemudian nomor handphone, nomor email, nomor Facebook. Nah, itu dicatat semua di alumni tuh. Semuanya dijadikan item ya. Jadi berarti nanti sistem kamu ini memudahkan untuk orang lain atau sesama alumni mendapatkan data lengkap. Nah, yang kedua ada fasilitas komunikasinya. Ini web kan? Ya Pak, web. Web. Jadi alumni nanti login ke web ini kan? Rencananya sih yang login cuma kesiswaan dan guru Pak. Tapi saya ada rencana mau buat kayak semacam fitur lowongan gitu Pak. Kayak kayak buat info-info lowongan gitu. Tapi cuma informasi. Iya. Cuma berita. Iya. Kalau informasi ininya tidak ini ya. Biasanya orang bukan tapi transaksi. Tapi kalau di tingkat SMK ya, maksudnya kan mempertemukan antara perusahaan sama lulusan ya. Mempertemukannya itu biasanya bisa pakai sistem. Nah, kalau mau buat seperti itu ya kamu lihat tuh aplikasi kayak job seeker. Nah, ada kan aplikasi job seeker. Kita login, nanti perusahaan login. Nanti perusahaan bisa melihat yang belum kerja siapa, yang belum kerja ini skill-nya apa. Nah, berarti kan dimasukkan skill-nya apa. Jadi penting menentukan item-item data yang harus dimasukkan oleh alumni itu apa aja, oleh data alumni itu. Ya kalau tadi kan yang saya sebutkan yang ini kan alamat, nomor handphone, nomor-nomor sosial medianya ya, sosmednya apa gitu, ya. Facebook, Instagram, Twitter segala gitu ya. Kemudian tadi skill-nya tadi saya baru ingat tadi. Karena kalau mau dikaitkan ke pekerjaan harus ada data skill-nya. Nah, ya di situ boleh ini nilai rapornya atau nilai apa yang dia punya nilai terakhir ya. Nilai ini terakhir. Sehingga ketahuan ini dia bagusnya dari rapornya dia bagusnya. Ternyata dia bagus di bidang ini gitu. Ini SMK ya. Nah, di bidang SMK, Pak. Apa gitu dia kan dari rapor ya atau dari kalau masih ada NIM zaman dulu kan ada NIM ya. Gitu nanti. Jadi yang pertama itu kemudahan mencari data alumni, itu dulu yang pertama. Yang kedua boleh kamu tambahkan memudahkan alumni mendapatkan informasi pekerjaan. Jurusannya apa aja?
Jurusannya ada teknik listrik, mesin otomotif, mesin buku, audio video, dan teknik komputer jaringan, Pak. Nah, jadi boleh kamu ada berita tadi, berita lowongan. Jadi nanti di berita lowongan itu ada kategori. Ini berita lowongan untuk orang listrik, untuk orang TKJ misalkan, atau untuk orang multimedia. Nah, gitu. Sehingga nanti orang TKJ nggak melihat lowongan orang listrik. Nah, gitu. Kalau memang kamu mau buat, tadi kan katanya mau buat lowongan juga, berita lowongan ya. Iya, Pak. Nah, transaksinya begitu. Jadi sistem yang bisa membuat alumni hanya melihat informasi lowongan yang berkaitan sama dia gitu. Karena ini kan KP boleh seperti itu aja. Tapi kalau nanti skripsi harus lebih. Yang pertama kamu hadir dulu. Hadir, Pak, yang pertama. Ini kamu kayaknya batasan masalahnya enggak ini. Ini kamu buat bukan nilai. Tapi kan tadi kamu cerita nilai. Iya, tadi nilai itu baru ide saya doang sih, Pak. Ini belum saya ada niat gitu. Emang baru ide doang tadinya. Enggak, nilai itu sebenarnya bukan nilai alumni. Nilai dia selama jadi siswa. Oh, iya. Iya. Lagi pula untuk apa, kan dia udah nggak ada proses, memang dia mau dinilai lagi. Iya. Ya kalau mau yang tadi itu skill dia ya, skill. Ya, lebih ke SMK ini skill kan aja ya, yang Pak. kan skill. Ya. Kalau memang nanti mau ada, jadi sejak sekarang ditentukan ya, jangan rencana-rencana apa si Roman ya. Kan ini kamu harus sudah kerja gitu, jangan rencananya mau ada nilai, ternyata enggak, rencananya mau ada apa tadi, lowongan pekerjaan. Nah, itu aja kamu belum tergambarkan ya. Jadi kita harus bekerja itu selesai dulu rancangan kita yang globalnya, nah baru kerja. Jangan di tengah jalan nanti. Kalau ini kamu, saya lihat belum jelas ini mau pakai nilai, mau pakai lowongan kerja, belum kan? Masih tahap development sih, Pak, aplikasi. Iya, maksudnya development itu dibuat setelah kita tahu gitu nanti hasil utuhnya seperti apa. Kalau di tengah jalan nanti rancangan kamu yang sudah kamu buat 30% nanti bisa berbeda kalau terjadi perubahan di tengah jalan, kan merombak ulang nanti. Ya udah, kita tentukan aja ya. Nah, ini kalau jadi gini, nanti kalaupun ini nilai itu nanti yang bisa memperlihatkan skill dia. Ya, skill listrik dia misalkan ahli memanjat tiang listrik misalkan, atau tegangan tinggi, atau pengukur, atau ngapain gitu ya listrik ya. Nah, kalau ini, nah itu jadi skill. Kemudian nanti ya kamu berarti harus nambahkan nanti database untuk berita lowongan pekerjaan. Ya. Nah, berita lowongan pekerjaan itu dicocokkan antara jurusan si alumni dengan kategori beritanya. Paham nggak maksud saya kalau gitu? Ya, paham, Pak. Nah, seperti ini kamu. 2 sama 3 apa bedanya? Apa sih bedanya? Yang pertama tentang sistem pendataan, yang kedua sistem informasi pendataan. Jangan dibuat-buat aja. Jadi kalau minggu lalu kamu dengar bagian batasan masalah ini, isinya adalah apa yang biasanya ada di data alumni tapi kamu nggak buat. Nah, itu yang kamu buat di batasan masalah. Misalkan ya, ini misalkan ya, kalau kamu mau buat nanti boleh. Misalkan sistem alumni ini tidak dilengkapi dengan fasilitas komunikasi antar alumni, misalkan gitu. Kenapa? Karena biasanya di sistem alumni, di web alumni, di sana antar alumni bisa chatting pakai aplikasi itu. Nah, kalau kamu nggak ada, kamu buat. Oh, di sistem saya nggak ada itu. Karena biasanya di sistem lain yang lengkap ada. Nah, itu contohnya pembatasan masalah, contohnya seperti itu. Ya, Roman ya, nanti cari yang lainnya. Saya nggak tahu apakah
Kamu mau buat ada fasilitas komunikasinya atau kamu mau buat ada fasilitas pekerjaannya? Saya nggak tahu ya. Apa sistem mana yang ada nanti kamu hapus nanti. Kalau ada lowongan, ini informasi ya. Kalau ada informasi lowongan pekerjaan ini kamu hapus. Kalau ada ya. Kalau nanti fasilitas komunikasi antar alumni ada, nah ini kamu hapus. Kalau dua-dua ada ini kamu hapus semua. Mau kamu buat itu. Kalau untuk lowongan pekerjaan kayaknya ada Pak, soalnya saya udah buat tabelnya sih Pak. Nah, iya berarti nanti kamu hapus. Tapi kalau kamu ini komunikasi antar lowongan, kalau kamu mau buat chat ya, kita kan bisa buat chat sendiri. Iya. Chatnya tapi bukan nggak pakai WA di web itu chat antar. Inbox ya, inbox. Kayak komunikasi PA kita di portal ya, dari dosen PA sama ini kan bisa. Ya. Hanya berupa data kelengkapan. Yang berkaitan. Untuk, nah ini data alumni untuk digunakan siapa? Sekolah ya? Sekolah Pak di bagian kesiswaan. Gitu nanti. Ya gitu kemarin batasan masalah. Tujuan ini jangka pendek, ini jangka panjang. Ya nanti kamu sesuaikan ya. Biar saya nggak baca-baca lagi. Punya teman-temannya tadi yang udah kemarin udah bagus ini. Ini kamu sistematika, nggak ada ya sistematika. Roman, yang bab 1 isinya apa, bab 2 apa? Oh itu udah saya hapus Pak bagian yang itu Pak. Kenapa dihapus? Udah saya langsung ganti. Ada. Adanya di mana? Sebentar. Udah, nah, ini saya giniin aja ya nanti. Iya. Ya, udah mau jam 12. Masih ada ya? Yang belum. Ini oke. Bab landasan teori ya, sistem informasi. Kamu apa tadi ini alumni ya? Ini Pak. Nah ini kamu kok di mana cerita alumni? Belum ada? Ada di bawah Pak. Nah itu Pak. Oh, ini. 31 ya. 32 tentang kayaknya punya temannya tadi. Kalau yang mirip bab 3-nya sama. Ya, setelah saya itu kan semua yang kita pakai kan apa harus dijelaskan ya Pak ya? Iya, kita jelas. Ya, saya fokus bab 4 lah dulu nih. Nah, kita hari ini di bab 4 ya kan. Kemarin kan 1 sampai 3. Kebutuhan. Saya lihat use case guru. Ah, ini kamu admin lagi nih. Maksudnya admin apa ini? Itu bagian kesiswaan Pak, bukan IT. Ya, Pak. maksudnya admin IT atau admin tata usaha gitu aja lah. Admin tata usaha sih Pak. Iya. Nah, jangan pakai admin lah. Tata usaha gitu. Iya. Jadi langsung tata usaha aja. Atau boleh admin TU boleh. Ya, kalau di kita namanya admin TU itu yang tata usaha di kampus itu. Dia kan admin itu, tapi kita nyebutnya tata usaha. Kalau kita sebut admin nanti orang IT, orang TIK yang ada adminnya. Oh, jadi yang ngasas guru ya ini. Terus kalau ada lowongan yang inputkan tata usaha, berarti orang yang ketahuan ada lowongan dia melapor ke sekolah gitu ya. Perusahaannya melapor ke sekolah biasanya. Iya Pak. Biasanya kan sekolah kan kerjasama dengan perusahaan gitu Pak. Biasanya perusahaan ngelapor ke sekolah dia butuh
murid atau butuh karyawan gitu. Kok kamu ininya di sini ya? Oh, saya nyamping ya, Pak? Iya. Kamu berbeda ini kamu nanti diprotes kamu nanti ini beda-beda buat standarnya kan di atas. Nanti saya ganti itu biar turun ke bawah deh. Tapi di aplikasinya bisa ya dibuat di samping. Hah, Roman? Iya, Pak. Ini kamu nggak yang buat ini? Itu saya, Pak, benar yang buat. Iya. Tapi Saya memang pakai Visual Paradigm. Di aplikasinya memang bisa gitu ya, memang ke atas. Bisa iya. Pakai Visual Paradigm miring, Pak. Bisa ya. Iya. Cuma nggak lazim ya. Coba lah kamu lihat. Nanti biar saya ganti deh. Kamu lihat di sini ya. TV. Ada nggak yang nyamping? Rata-rata di sini semua ya. Itu miring tuh, Pak. Mana? Oh ini ya, Nah itu. Iya. Ini apa ini? UML diagram ORG. Iya. Cuma bacanya kayaknya ya tergantung ininya sebenarnya ya. Flowchartnya kamu melebar atau memanjang. Ya bisa sih. Iya. Sistem kamu itu nanti flowchartnya ke bawah atau ini tergantung itu kita. Ini juga ini kecil banget, nggak kelihatan ini apa sih? Apanya ini? Judulnya itu nggak kebaca kan ini? Itu ada admin, sistem sama database. Jadi layar aja susah, apalagi dicetak nanti kan tipis pasti kan dicetak yang hasil. Saya yang herannya kenapa habis activity tabel ya? Kok satu gaya ya? Satu pola semuanya. Kalau saya biasa activity, habis itu sequential ini, habis itu baru database. Dan di dalam database itu adalah struktur. Nah, ini namanya struktur. Setelah struktur ada biasanya ada IRD, kalau mau pakai IRD atau normalisasi, baru struktur database, baru relasi database. Itu kok bisa sama semua. Kompak ya ini yang kerjainnya. Ini web tadi ya, ini layout. Iya, web, Pak. Yang penting saya mau lihat item data alumni. Ini lowongan tadi ya, yang alumni. Mana dia? Mana alumni? Oh ini. NIS, NISN namanya. Ini berarti nama alumni dong? Iya, nama alumni, Pak. Iya, jangan nama siswa, nama alumni. Alamatnya, alamat sekarang gitu kan. Ya kan dia kan pindah-pindah terus tuh kan. Ya. Nomor telepon WA gitu. Biasanya orang nomor telepon garis miring WA. Kalau nomor telepon nanti nomor telepon rumah. Atau bila perlu ada telepon rumah, telepon WA. Kalau dia nomor teleponnya 2, rumah sama WA bingung kan ngisinya kan? Iya kan? Iya, Pak. Roman? Iya, Pak. Iya kan? Ini kamu tambahkan aja ini Facebooknya. Apa yang sekarang yang penting itu Facebook. Sosial media lah, Pak ya. Iya, sosial medianya. Instagram. Sekarang kan orang Facebook sama Instagram ditanya itu kan. Sama ya. WA, WhatsApp ya. Ini tempat lahir, tanggal lahir sebenarnya kan ini di sekolah ada kan data ini kan. Iya, itu udah emang harus, Pak, kalau 2 itu. Orang peserta. Ini peserta apa ini? Itu kalau peserta ujian, Pak, waktu itu. Jadi kita mau saya bikinnya datanya lengkap. Maksudnya lengkap? Dia ujian apa lagi si alumni? Waktu ujian nasional. Oh, itu memang sering ditanya lagi tuh. Berguna lagi. Enggak juga sih, Pak. Itu apa lagi? Tapi pencatatan di sananya begitu, Pak, dari pembukuannya, jadi saya ngikutin aja. Ini kepala sekolah maksudnya saat dia lulus? Iya, waktu dia lulus, kepala sekolah yang menjabat itu yang bersangkutan siapa gitu. Oh ya. Oh ini ada nilai rata-rata tadi ya, nama jurusan. Nah, iya, Pak. Karena SMK sini kamu tambahkan skill. Ya, skill unggulan. Nah, iya. Kan SMK ini. Iya, Pak. Nggak bisa cuma dari nilai rata-rata. Ya, dimasukkan juga nilai rata-rata. Itu nilai rata-rata ijazah ya berarti ya? Ijazah. Iya, Pak. Kayak semacam NEM gitu.
Kemudian tambahkan skill unggulan, itu penting untuk si alumni. Ini ya, untuk oke. Itu guru maksudnya guru apa itu? Guru ini maksudnya guru terakhir apa wali kelasnya Pak? Oh, di kelas memang dia. Iya, saya lihat di pembukuannya begitu. Oh, ada Jadi ya saya ngikutin aja atribut-atributnya. ya supaya orang lain juga tahu kamu kasih ini namanya wali kelas gitu, atau guru wali atau apa gitu. Oh iya Pak. Kalau guru kan banyak banget. Kalau guru kelas Iya, baru Pak. satu kan. Ini dari jurusan dia nanti, barulah nanti kamu hubungkan ke ini tadi, ke kerja tadi ya Pak. Yang lowongan. Nah, ini ke lowongan. Ini kan berita ya. Nah, di dalam berita ini kamu harus ada ininya, cocoknya untuk jurusan apa. Di sini kamu tambahkan. Ya, di kategori nanti saya buat. Ya, kategori jurusannya maksudnya. Iya. Sehingga kalau lowongannya ada 100, enggak semuanya melihat yang 100, dia hanya lihat sesuai jurusannya. Bentar ya. Ya, oke ya. Itu seperti itu ya. Ini nanti saya tunggu lah. Kamu pakai Bootstrap ya? Iya Pak, Bootstrap. Udah berapa persen? Ya sekitar 65% lah. Masih Ya. buat yang lowongan. Nanti kalau udah 90% lah. Iya Pak. Makasih Pak. Masih ada nggak ini? Siapa yang belum? Udah semua ya? Ini udah semua ya. Udah kan? Muhammad Wahyudin ada? Iya ini Pak, saya maaf Pak, baru ini bisa masuk Pak. Udah, kamu terakhir ya. Ini tinggal kamu. Yang lain boleh keluar sih. Kan yang lain tuh udah semua ini, si Bayu Puja tadi udah, Dwiki, Roman. Ya gimana Pak? Ini covernya mana, Mbak Wahyu? Oh covernya? Oh iya. Atau salah ini? Ini kan ada beberapa. Yang mana nih yang punya kamu ini, Wahyu? Yang Muhammad Wahyu. Wahyu Muhammad Wahyu Pak. Ini ada yang tanggal 19 Desember, ada yang 13 Desember. Bukan. Yang terakhir ya? Yang itu Pak, yang Wahyu Muhammad Wahyu. Ini. Bukan yang ada tulisannya kerja praktek? Ya itu sama yang bab 1 sampai 4 yang atas tuh Pak. Jadi 2 punya kamu? Yang kemarin kan itu baru yang bab 1 kalau nggak salah itu mah Pak. Kalau yang ini ya itu. Ini nanti 2 spasi ya. Sistem akademik. Kamu kayaknya hadir ya kemarin, yang pertama? Yang pertama hadir Pak. Udah, tapi sempat saya koreksi. Belum sempat. Enggak, ya? Kan Bapak langsung itu kan ada. Habis ya. Sistem akademik ya. Sistem akademik berbasis web. Berarti apa ini? Nilai ya? Itu semacam kayak kita mau daftar ini Pak, untuk sekolah gitu, terus sama kayak kehadiran siswa-siswanya dan nilainya gitu Pak. Nah, ini kamu berarti kemarin nggak ngikuti kamu ini. Ini nggak boleh 1 kalau 1. Gimana Pak, gimana? Kamu nggak ikutin sih. Ini sistem portal. Sini akademik.
Maksudnya portal akademik ini. Iya, portal akademi, Pak. Ya ada merancang, ada menguji ya. Kamu teruskan ini kalimatnya. Heeh. Menguji. Ini enggak semua, ini enggak begini buat apa namanya? Apa namanya nih? Batasan masalah ya. Batasan masalah itu di sistem akademik yang lengkap itu apa? Ada ininya, ada ininya, ada ininya, itu kan yang lengkap. Nah, kamu dari yang lengkap itu apa yang kamu nggak ada? Kan nggak mungkin kamu buat selengkap itu kan? Pasti ada yang nggak bisa kamu buat kan? Nah, itulah batasan masalah. Oh, iya, Pak. Misalkan yang lengkap sampai rapor misalkan. Mm-mm. Kamu sampai ke tampilan rapor nggak? Tampilan rapor enggak, Pak, enggak. Tidak sampai menghasilkan laporan dalam format rapor ya, rapor per semester. Nah, itu satu. Apa yang lain gitu? Tidak. Apa yang enggak gitu? Kan rapor itu sebenarnya kan akademik kan, tapi kamu enggak. Gitu. Kemudian proses belajarnya absen-absennya ada. Absennya ada, Pak, ada. Nah, pokoknya nanti kamu cek apa yang punya kamu itu enggak ada gitu ya. Ditulis di sini ya. Iya, Pak. Ya, kan kamu nggak mungkin semuanya kan. Orang Iya, nggak mungkin, Pak. KP kan ya. Iya, Pak. Pasti banyak yang nggak adanya dari yang disebut akademik itu, pasti banyak yang nggak adanya lah. Nah, itu kamu tulis di sini gitu. Bukan iya, Pak. membahas ini, membahas apa. Nggak jelas. Nah, tujuan dengan manfaat, tujuan itu bisa dicapai dalam jangka pendek. Manfaat hanya dicapai dalam jangka panjang. Manfaat itu kayak harapan ke depannya nanti mau apa sih? Nah, itu namanya manfaat. Iya. Saya sebenarnya mau konsentrasi di ini. Kamu apa tadi? Alumni ya? Portal ya? Nah, di sini kamu menjelaskan portal ini kok pendaftaran. Kamu cerita tentang sistem akademik ya? Iya, jadi sifatnya itu portal pendaftaran, Pak. Jadi kayak kita mau mendaftar sekolah gitu, Pak. Untuk pendaftaran siswa-siswi baru kayak gitu. Bukan untuk belajar. Bukan, Pak. Selama belajar. Bukan, nah, Pak. Itu yang kamu buat di batasan. Oh, ini sistem penerimaan siswa baru. Iya, Pak. Ya judulnya nanti gitu ya. Jangan akademik. Nanti kamu kamu sama penguji nanti. Dituntut kamu nanti ini. Oh iya, maaf, Pak. Jadi sistem penerimaan siswa baru. Ya? Iya, Pak. Berarti yang login si calon siswa ya? Ada juga ya? Enggak? Iya. Apanya, Pak? Yang loginnya? Iya, calon siswanya bisa login. Ntar dia daftar isi kayak formulir gitulah, Pak, modelnya. Berarti ini enggak gini nih, di penerimaan siswa baru apa yang biasanya ada yang kamu enggak? Jadi gitu kan jadinya kan? Ada sistem ini. Misalkan kamu ujiannya ada nggak di web kamu nanti? Kalau ujian enggak, Pak. Nah, itu tidak tidak menyertakan sistem tes gitu ya. Sistem tes masuk. Tidak apa ya, nanti bahasanya kamu lah itu ya. Tidak menyertakan sistem tes masuk yang dilaksanakan di luar sistem. Nah, gitu.
Tapi nilai akhir dia tes, dia ada tesnya kan? Iya ada. Hasil tesnya dimasukkan ke sistem ya? Kalau Berarti hasilnya nanti iya, Pak. dia diterima atau tidak, itu baru itu bisa diakses sama calon siswa ya? Iya, benar Pak. Ya itu kamu begitu nanti. Jadi kamu nggak ada tes masuknya, nggak ada, cuma memasukkan inputnya aja gitu. Apalagi yang orang biasanya ini. Atau kalau kamu si calon mahasiswa tidak memasukkan datanya, tapi dia tetap harus datang. Iya, begitu punya kamu. Dia tetap harus datang ke sekolah. Iya Pak. Ya yang begitu-gitu nanti ya kamu tambah ya. Iya Pak, siap. Ini tujuan ini jangka pendek, jangka panjang sih gitu aja nanti muncul. Loh ini sekolah atau apa? Enggak kepala sekolah. Oh iya salah tulis itu Pak, maaf Pak, belum diinin. Ntar saya perbaiki lagi Pak. Oh, punya orang lain. Udah siwer matanya kemarin Pak. Nah ini kamu berarti ini tentang pendaftaran, nah baru benar. Oh, pengertian teori program. Apakah itu nama pendaftaran? Oh, sistem pendaftaran namanya, bukan penerimaan ya. Wah. Oh, ada manajemen keuangannya? Memang ada ya? Ada Pak, itu kan pembayarannya. Berarti untuk mengetahui, misalkan orang tuanya tahu harga-harganya dan pendaftaran dari segalanya gitu Pak. modelnya ini juga kamu nih, adminnya tadi admin apa ini? Admin IT atau administrator tata usaha? Ya, tadi udah dengar juga penjelasan saya. Maksud kamu nanti itu admin apa gitu? Iya Pak. Nanti kamu sesuaikan ya? Atau kamu buat aja petugas penerimaan gitu? Siswa atau apa gitu? Adminnya jadi diganti gitu ya Pak? Iya, saya tapi kalau admin IT, kamu buat istilahnya admin. Iya. Bukan IT, nggak usah. Iya Pak. Saya nggak ngerti kamu, ini gimana ininya ya, modelnya ya? Jadi dia datang sama orang tua, daftar gitu ke sekolah. Gitu ya? Kemudian dicatat sama si admin ini. Iya, benar, Pak. Oke, baru ditentukan kapan dia melakukan pembayaran gitu. Kan ada mendaftar, ada bayarnya ya? Iya, Pak, ada. Baru tes. Baru tes. Tes nanti ditentukan. Setelah tes, hasilnya nanti bisa dilihat diumumkan di dalam portalnya. Sesuai jurusan yang dia pilih. Iya, benar, Pak. Ini tingkat apa ini? SMP? Itu SD sampai SMP. Oh, ini kamu mau buat semuanya dari SD sampai SMP itu? Iya, niatnya Pak. Cuman mungkin SMP aja kali. SMP aja. Kan sekolahnya itu ternyata kan
SD sampai SMP. Mungkin terlalu banyak juga kalau saya bikin dari SD sampai SMP, mungkin SMP-nya aja saya ambil, Pak. Jadi setelah dia diterima sampai dia mendapat nomor registrasi ya? Iya, benar, Karena Pak. dia baru jadi siswa setelah dia membayar uang registrasi, bayar uang 1 bulan, bayar uang seragam gitu kan? Iya. Baru dia dapat nomor siswa ya? Dengan laporan-laporan nanti ya. Berarti di sistem kamu nanti kalau memang calon siswa tidak bisa login ke web, kamu buat di batasan itu. Oh, buat di batasannya? Iya, kalau memang nggak bisa. Karena kalau orang lain kan bisa. Nah, saya nggak tahu punya kamu bisa atau enggak. Oh iya. Tergantung punya kamu aja ya bisa. Iya, Pak. Itulah artinya batasan masalah. Yang banyak ya. Ya istilah admin ini nanti ya jangan mengacaukan dengan orang IT ya. Istilah kamu mau pakai murid atau siswa? Seragam ya. Kayaknya sekarang orang udah pakai siswa ya, nggak murid lagi. Siswa. Gimana? Murid atau siswa? Kamu samakan nanti, jangan di atas murid, di bawah siswa. Atau kamu cek istilah yang umum itu murid atau siswa di sekolah-sekolah sekarang. Kalau saya lebih sering dengarnya siswa, karena nggak ada maha murid kan. Oh iya, iya Pak. Banyak ya. Pakai apa kamu buat ini? Hah? Ini iya, buat Pak. ini pakai apa? Itu pakai ini, pakai Word, Pak. Saya bikin garis-garis. Satu-satu. Habis itu kamu Word tapi di capture juga lagi. Iya. Supaya kecil. Iya, Pak. Susah kamu tuh. Bisa sih karena dia ada kayak PCU-nya kan dia ada. Ini di urutannya sama lah dengan teman-temannya tadi ya. Saya udah nggak periksa lagi ya. Di dalam perancangan database ini semuanya nanti ada IRD, ada struktur, ada relasi. Ya, oke ya, itu ya. Nanti pas aplikasinya jadi, nanti kita koreksi-koreksi lagi. Nanti bab 4 ini disesuaikan lagi biasanya gitu. Oke, Pak. Lebih cepat begitu nanti kan kita udah aplikasi. Ya, berarti udah selesai semua ya. Iya, terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Ya, mohon maaf ketelatan saya, terlambat. Ya, sudah semua. Dwiki udah tadi kan? Ya udah ya. Udah Pak. Udah ya. Saya tutup ya. Biar kesimpulan ini nanti kan mau saya upload ininya. Iya, Pak. Saya end for all.